Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Nama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hilang dalam dakwaan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta. Namun KPK membuka peluang tetap menghadirkannya dalam persidangan untuk dijadikan saksi. Menteri Perhubungan Budi Karya merupakan salah satu pihak yang pernah dipanggil KPK untuk menjadi saksi saat perkara itu masih di tahap penyidikan. Lembaga anti rasuah menyebut pemanggilan Menhub bisa dilakukan jika keterangannya dibutuhkan dalam persidangan. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan hanya jaksa yang bisa menentukan pemanggilan Budi Karya. Sebab tujuan penghadiran saksi dalam persidangan tidak lain untuk pembuktian perkara. Langsung aja nggak apa-apa, Pak. Kan terbuka untuk umum. Ditunggu saja ketika nanti nama-nama saksi yang akan dipanggil, pasti kan dipublikasi, ya kan? Nah, siapa saja sesuai dengan kebutuhan dari tim jaksa untuk membuktikan seluruh uraian perbuatan dari para tersangka. Ada kemungkinan besar, Pak, ya, bakal sesuai kebutuhan nanti. Kalaupun misalnya, sekali lagi, ketika informasi itu diperoleh dari keterangan saksi lain, ya saya kira cukup kan begitu. Seberapa penting sih pengakuan atau kesaksiannya Pak Menhub di kasus ini? Ya itu nanti tergantung penilaian dari jaksa. Ya jaksa di persidangan, apakah uraian perbuatan dari para tersangka dalam surat dakwaan itu sudah dapat dibuktikan oleh keterangan saksi lain atau tidak. Kalaupun hanya dibutuhkan oleh saksi tertentu misalnya, ya itu aja yang harus dihadirkan. Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diperiksa KPK terkait dengan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2018-2022. Budi menjalani pemeriksaan sebagai saksi sekitar 10 jam. Dalam keterangannya Budi menyampaikan dukungannya terhadap KPK untuk menuntaskan penanganan kasus yang sedang diusut tersebut. Budi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP kelas 1 Semarang sekaligus kuasa pengguna anggaran Putu Sumarjaya. Selain Budi, KPK juga memeriksa Sekretaris Jenderal Kemenhub Novi Rianto. Putu Sumarjaya bersama dengan pejabat pembuat komitmen PPK pada BTP kelas 1 Semarang, Bernard Hasibuan, disebut menerima suap sejumlah 18,9 miliar rupiah dari Direktur PT Istana Putra Agung Dion, Renato Sugiarto. Hal itu diketahui dalam surat dakwaan yang telah dibacakan tim jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang 4 Juli lalu. Menghilangkan korupsi di Indonesia. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan tadi bisa disampaikan. Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Selamat pagi Indonesia, kami lanjutkan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.